Jadi penanganan limbah itu sudah ada standarnya. Jadi limbah cair yang medis seperti apa, lalu limbah padat seperti apa, dan itu kami sudah lakukan. Kami juga menggunakan 2 vendor resmi. Hanya di kejadiannya itu kok ada tiba-tiba kejadian yang di luar kontrol itu ada cuma 1-2 kejadian. Jadi kalau yang saya tahu 1 kejadian yang dikerjakan oleh tuan satgas kami. Yang dia bakar juga itu nggak banyak, sedikit. Kenapa dia bakar itu juga tujuannya apa? Nggak ada manfaat buat rumah sakit. Kemudian dari Pak pimpinan bilang ada 1-2 kejadian sebelumnya, berarti saya coba investigasi. Dia mengikuti SOP, sebenarnya kan standar pembakaran soalnya. Iya, SOP ada, sudah dibuat dan kami sudah sosialisasi. Nah, kenapa dia tiba-tiba? Jadi saya punya asumsi barangkali mungkin ada yang ada terjadi konflik itu dia. Kita untuk data dan fakta yang disampaikan oleh Pak Jimmy Gosal tadi itu bagaimana tanggapannya? Soal Dan katanya ada kepala lingkungan, ada bukti, ada seperti disampaikan ke kami punya anggota tim. Tapi yang disampaikan ke anggota tim itu tidak sampai ke saya kan. Jadi saya tidak tahu. Jadi bukan pembiaran. Kalau tahu buktinya ini hari Minggu tahu langsung direspon. Kemarin kami langsung respon. Hari Senin kami masuk kerja, dapat informasi ada kejadian itu, langsung kami respon, langsung kami panggil dia punya anggota. Kenapa kamu melakukan itu? Siapa yang suruh? Mungkin terang sudah ada perjanjian kerja dengan vendor dan rutin mereka ambil. Nggak repot kita. Kenapa harus capek-capek mesti? Ini kan kejadian dari 2023 Pak sampai 2020. Kan cuma 1 kasus 2023, 1 kasus di 2024 yang disampaikan oleh. Iya, sebelumnya Kalau sebelumnya sudah ada, kita tak bisa kasih komentar lagi. Ya, kita bicara sekarang lah. 2023 1 kasus, informasi dari Pak pimpinan komisi. 2024 1 kasus. Dari sekian 1 tahun ada 1 kasus itu, masa itu dijadikan sebagai kita analisa aja, masa dia kan, kecuali kalau bilang setiap hari, setiap minggu kita lakukan, mungkin masuk akal. Lalu kita lakukan untuk apa? Saya punya kantor, kalau Bapak pergi itu cuma dekat. Kan kalau mereka bakar, saya dibakar pasti bau busuk. Waktu kami di survei akreditasi, mereka bilang rumah sakit kami persis sekali sampai belakang. Nah, seperti itu. Jadi ini menurut saya ya kami pimpinan juga kadang-kadang kan 100% kami nggak bisa monitor kalau apa. Nanti kami pulang dari sini kami coba investigasi, kami punya tim cleaning service, kami tanya bagaimana kejadiannya, lalu kami mitigasi. Ya, yang paling penting kan sebenarnya bukan yang lalu, tapi ke depan seperti apa. Jadi ke depan kami akan lakukan, dan tidak main-main kami untuk seperti ini. Tidak ada kesulitan kami untuk penanganan sampah. Ada di punya tempat, ada vendor, dana terkait itu juga kami sediakan. Terstruktur. Iya, sudah terstruktur. Tidak ada kesulitan. Lalu kenapa tiba-tiba kok mau dibakar gitu? Lalu kalau mau dibakar, kalau tujuannya itu kenapa tidak bakar semua? Kenapa cuma bakar 1, 2? Kan itu kan disimpan di tas-tas kresek. Nah, ya saya harus tanya karena saya nggak tahu dia punya motivasi apa. Kalau dia punya tujuan motivasi mau kurangi sampah, cuma 1 tas kresek dia bakar, seberapa jauh tak kurang. Itu setiap hari kami sekitar 50 kilo. 1 bulan sekitar 1.500 sampai 2.000 kilo kami. Kalau mau bakar terus-terusan bagaimana? Sedangkan mereka bilang bakar. Nah, saya pikir-pikir kenapa mereka lakukan itu. Ya, saya tidak bisa jawab karena motifnya ada di mereka. Tapi itu bukan polusi perusahaan, bukan gitu. Kami sudah ada vendor, ada pengangkutan rutin, gitu. Kami rutin bayar. Coba kan Bapak kan kita kan berpikir logis, kok kenapa itu bisa. Nah, saya nggak tahu ini ada kok bekerja di luar
di luar instruksi. Tapi jumlahnya sedikit. Satu kasus 2023 masa mau general 1 tahun. Satu kasus di 2024, baru kasus lagi ini di 2025. Kalau mau dihitung kan baru. Masa mau di generalisasi, saya pikir kurang valid dia punya data untuk dijadikan sebagai alasan. Tapi kami tetap perbaiki karena buat kami satu kasus pun itu penting untuk disikapi. Ya, jadi buat saya gini, kita bersyukur ada ini. Jadi ini pertemuan ini bukan kami sesali tapi kami syukuri karena bagian dari koreksi pemerintah. Jadi terima kasih buat seluruh anggota DPRD khususnya Komisi D ya yang peduli. Ya, terima kasih buat Pak pimpinannya. Saya tinggal di belakang situ, di lorong situ. Saya hari-hari lewat itu pala-pala dua kuda barian kita. Tapi mereka nggak komplain ke kita. Waktu kita ada pertemuan di kelurahan, mereka komplain. Bapak menjabat Dirut dari 2023 April. Sebelumnya kita di Siloam 10 tahun, kemudian sebelumnya di Pertamina Group 14 tahun. Jadi waktu bertemu orang nggak bilang kalau orang cuma bilang bakar sampah. Dan itu kemudian kita lihat memang kalau bakar sampah iya ada bakar sampah iya pohon-pohon kayak apa itu. Karena di belakang itu kayak seperti kebun gitu.